Rakernas yang keempat PDI Perjuangan ini sangat luar biasa. Bukan hanya jumlah pesertanya, tapi pilihan temanya yang sangat istimewa. Kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat-sangat spesifik. Pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Saya sambil mencoba membayangkan apa yang kemudian dipikirkan oleh Ibu Megawati. Kira-kira apa yang mesti kita kerjakan? Pada Rakernas terdahulu kita pun membahas persoalan-persoalan rakyat, tema kemiskinan, stunting, pemerintahan yang bersih anti korupsi. Dan kita bangga sebagai kader PDI Perjuangan bahwa partai kita selalu berpikir apa yang dibutuhkan oleh rakyat setiap Rakernas. Kita coba cermati setiap saat Ibu Mega berpidato, setidaknya ada 8 pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan yang Ibu Ketua Umum sudah sampaikan. Poin-poin yang sangat penting itulah buat kita yang ada di eksekutif, legislatif, kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik, dengan target-target yang terukur. Dan tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat, adalah swasembada. Untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri. Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya begitu saja, karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini. Tentu hadirnya juga tidak tiba-tiba, hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja. Ada beberapa poin yang coba kita catat. Yang pertama, bagaimana kita menggenjot riset dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi, high tech. Tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan seperti pesan Ibu tadi, bahwa lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Saya senang ini disampaikan oleh Ibu Ketua Umum untuk mengingatkan kita bersama. Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi, karena di ruangan ini ada dari eksekutif, baik dari pusat maupun daerah, yang berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang ini. Dan tentu saja kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus bagi inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian dan pembangunan yang masif infrastruktur pertanian serta sarana produksi pertanian. Dan kita bisa belajar dari manapun, kita bisa berkolaborasi dari manapun. Tadi sudah kita lihat, Ibu Ketua Umum, hasil riset-riset BRIN yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi untuk bisa kita lakukan terapan. Karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya-karyanya, tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu. Dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyejahterakan wong cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan, tidak ada yang lain. Tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan, karena ini yang paling pokok. Apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya, dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat. Tentu selaku kader PDI Perjuangan, kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi
pembebasan yang dilakukan oleh Bung Karno, ideologi yang berangkat dari tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Rakernas ini mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu.